gelisah menunggu di sini di ujung toilet berjumpa dengan Toto. Bentar, lagunya ganti guys. Udahlah. Yuk, selamat datang kembali di channel gamer Santuy. Oke, kita Genshin lagi. Terus aku pengen nunjukin lah kalau Genshin semisal ya. Di Genshin ini ada istilah lah. Istilah endgame. Enggak sih, bukan itu sih. Istilah endgame maksudnya orang yang udah levelnya tinggi, terus level tinggi, karakternya bisa dibilang jadilah karakternya udah bagus gitu. Ntar ngatur suara, oke. Nah, jadi kalau sudah endgame itu di Genshin itu kontennya apa aja gitu, ada event atau gimana gitu ya. Kalau ada event enak sih guys, kalau ada event di Genshin Impact itu enak gitu ya, apalagi sudah endgame, jadi levelnya udah besar, udah tinggal jalanin doang. Tapi kalau semisal di Genshin itu kadang ada event yang butuh ntar. Nah ini mana. Oh ini rank adventure. Nah ini rank adventure kan ada tulisan rival M, bawahnya lagi rank adventure. Itu kadang ya ada event yang ada syaratnya gitu, harus rank berapa dulu, atau 20 atau 25 gitu. Paling aman sih di atas 16. Rank adventure di atas 16 itu minimal sih kalau menurutku. Setahu iya 16. Soalnya 16 juga guys, apa? Syarat untuk main bareng gitu. Jadi awal-awal main Genshin itu story dulu, keliling-keliling dulu sampai rank adventure-nya level 16. Nah, baru bisa main bareng gitu. Main bareng sama temen, sama orang lain gitu. Nah, cuman uniknya Genshin ini, iya kan servernya Asia sih ya. Ya Asia, ya Amerika. Jadi kadang ya kalau semisal di server Asia ya ketemunya sama orang-orang Asia guys. Jadi gak cuma orang Indonesia aja. Yes, kadang ada bulenya, kadang ada orang Indonesianya gitu juga. Jadi bisa sekalian belajar bahasa Inggris dikit-dikit lah. Oke, karena kemana dulu ya? Kesini aja dah dulu. Nah ini kalau sudah di end game, konten end game itu sebenarnya ada satu ya yang pasti ditunggu-tunggu itu, pasti itu ditunggu-tunggu, cuman agak nyebelin gitu guys. Memang kontennya tuh ditunggu-tunggu tapi nyebelin gitu lah. Ini namanya Spiral Abyss. Tempatnya di sini. Ini teleport bentar. Spiral Abyss ini kita masuk. Ini di sini. Maju masuk Spiral Abyss. Oke. Nah, di Spiral Abyss ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu kayak lantai, guys. Nah, anggap aja ini yang satu lantai pertama, lantai ke-1 ada ruangan 1, ada ruangan 2, ada ruangan 3. Terus ini ada kayak bintang-bintang itu. Nah, kalau jadi Spiral Abyss ini gunanya untuk melihat sekaligus nyari primogem lah. Primogem itu buat gacha-gachanya di sini, guys. Buat judi-judinya di sini lah. Buat dapetin karakter senjata itu pakai primogem. Jadi kalau ini ruangan 1 bintangnya 3, ruangan 2 dapat bintang 3, ruangan 3 dapat bintang 3, nanti dapat primogem. Primogemnya bisa dilihat gak? Oh ini bisa. Ini kalau 3 bintang, 6 bintang, 9 bintang. 9 bintang itu berarti ruangan 1 sampai 3 itu harus bintang 3. Sama terus lantai 2, lantai 3, lantai 4.
lantai 5, lantai 6. Cuman khusus di lantai 5 ini kayak saya bentar-bentar. Nah, khusus lantai 5 ke atas ya. Ini sudah harus pakai lah ini tak isi ya dah sama dah istilah anggap aja gitu. Jadi harus ada minimal 8 karakter yang aduh maaf guys masih kadang sering batuk lah. Jadi di lantai 5 ke atas ini sudah harus ada 8 hero, 8 karakter yang ya istilahnya sudah dirawat lah gitu. Saat di bagian 1, bagian 2 ini harus ada healer paling enggak 1. Healer itu apa ya? Buat nyembuhin darahnya gitu guys. Jadi kalau kena pukul itu gak gampang mati gitu. Jadi habis darahnya berkurang bisa nambah lagi gitu. Paling enggak di bagian 1 sama bagian 2 ini harus ada 1 masing-masing ya, masing-masing 1 healer. Harus ada itu. Harus ada. Kalau enggak mati. Nah, jadi gitu guys. Nah, yang paling susah ya ini lantai 9 sampai 12. Itu bisa kadang bikin orang stres ya. Karena saking susahnya ya. Oke, kita lanjut daily aja dulu yang enteng-enteng. Nah, jadi ya gini. Kalau sudah konten end game itu ya nunggu spiral habis itu. Spiral habis ini 14 hari kayaknya. Jadi 2 minggu sekali kayaknya. Baru bisa dimasukin lagi gitu. Jadi yang udah konten end game ini nunggunya ya spiral habis gitu. 14 hari nunggu dulu. Jadi gak ngapa-ngapain. Paling buka Genshin cuman buat daily aja. Nah, daily ini yang ini guys, yang aku jalanin sekarang ini. Soalnya daily juga dapat primogem sih, yang buat dapatin senjata atau karakternya tuh. Meskipun gak sebanyak di spiral habis, tapi yang namanya daily gitu. Kan udah kelihatan gitu loh. Dari namanya aja daily. Jadi perharinya itu. Jadi perharinya kita bisa dapat primogem meskipun dikit. Tapi paling enggak dapat lah daripada enggak sama sekali guys. Daripada enggak dapat gitu. Lebih baik dapat berapa dikit gitu daripada enggak sama sekali. Nah, jadi gitu konten end game daily. Terus kalau ada event ya syukur-syukur ada event yang masih jalan gitu. Maksudku apa ya? Ada event yang masih bisa dijalanin gitu, dikerjakan gitu. Terus event, untungnya ini event sudah sih, udah selesai semua. Event itu apa? Event itu kayak konten tambahan lah, yang bisa dimainkan semua orang gitu. Jadi kayak lomba, event sendiri kan. Kalau di dunia nyata kita kenalnya sama lomba gitu. Event apa rek? Event turnamen Mobile Legend gitu. Event jadi lomba gitu. Istilahnya gitulah. Konten baru, konten yang gak permanen. Lomba kan juga gitu guys. Maksudnya permanen ini gak selamanya ada gitu loh. Tapi kalau turnamen, iya sama sih. Turnamen Mobile Legend kan gak selamanya ada gitu. Jadi kadang ada, kadang enggak gitu. Sama aja turnamen matematika, turnamen pelajaran apa lah gitu. Turnamen debat apa lah gitu. Kan enggak selamanya ada gitu. Biasanya cuma 7 hari, habis itu enggak ada, habis itu nunggu sebulan lagi baru ada event lagi. Nah, gitulah. Gampangannya seperti itu event. Nah, konten end game ini ya kalau enggak daily event, kalau masih ada yang bisa dikerjain, terus sama nunggu spiral habis. Udah gitu aja. Terus sama ini pasti ya, meskipun sudah level besar guys, tapi tetap yang namanya artefak kalau di dunia nyata kita taunya artefak itu barang-barang yang udah tua, langka gitu ya. Barang-barang yang udah tua terus
nilai jualnya tinggi gitu artefak kan. Ini kalau di sini jatuhnya itu kayak equipnya guys, armornya, armor, baju, terus biasanya kalau di game MMORPG lainnya itu selain ada armor ada baju, maksudku armor ya baju ya, armor, terus celana yang nambah defense, yang nambah serangan, yang nambah pertahanan gitu-gitu guys. Meskipun udah level gede, gak akan selesai itu guys. Yang namanya farming. Farming itu kan apa ya? Ngumpulin gitulah istilahnya paling gampang. Gak bakal selesai guys. Aku yakin gak bakal selesai. Ya, soalnya gimana juga ya. Di game ini hampir semuanya sih gacha guys. Hampir semuanya gacha. Jadi dapetin hero-nya gacha, terus artefaknya gacha guys, tapi gak pakai Primogen, gak pakai, pokok gak bayar lah intinya. Istilahnya gak bayar Primogen gitu. Enggak, tapi dapetnya guys. Semisal ini ya, bentar tak contohi. Dari sini aja, sampai bingung ya. Semisal healing bonus, coba bukan mana ya, kok gak ada ya, gak ada guys. Anggap aja wis paling gampangnya ini dah. Ini dah, ini crit rate, yang bagi yang paham aja sih ya, crit rate ini main stat itu stat utamanya crit rate, yang ada tulisannya crit rate 31%, critical chance itu stat utamanya. Yang di bawah ini def, energi, crit damage, terus HP itu substat, stat sampingannya beda-beda guys. Yang ini item yang ini, yang topeng kucing ini, stat apa, main statnya begitu ya, substatnya kayak gini. Coba aku ganti yang bentar, yang sama-sama topeng kucing dah. Nah ini beda udah, healing bonus main statnya, substatnya attack, def, attack. Gacha guys, dapat artefaknya aja gacha, terus substatnya juga gacha, naikin substatnya aja juga gacha guys. Jadi 31% ini crit rate contohnya bisa naik lagi, tapi gitu bisa naik semisal 7, berapa gitu, 7,4 atau 10 berapa gitu, 10, berapa. Tapi ya gitu guys, naiknya juga gacha ini apa, random maksudku, judi. Wah, udah pokok Genshin ini jeleknya di situ sih. Hampir semuanya judi guys. Kalau cuman judi semisal ya, kalau cuman judi karakter, judi senjata boleh lah, maklum lah. Ya namanya juga game gratis kan, juga nyari uang gitu loh guys. Maklum. Tapi kalau sampai equipnya gacha juga, aduh, beneran ngeselin guys. Aku 1 tahun aja main ini 1 tahun ya, ngerawat satu char ini yang biasanya aku pakai Xiao ini, nggak selesai guys. Nggak nemu artefak yang apa ya. Sebenarnya segini tuh sudah cukup sih. Udah cukup. Attack-nya ini 2000, critical rate segini, critical damage segini, udah cukup sebenarnya. Lebih dari cukup itu udah. Cuman ya kalian tahu sendiri lah, manusia kapan sih puasnya gitu. Gak akan pernah puas guys. Apalagi Genshin ini komunitasnya kayak aduh, ngeselin semua guys. Pada suka pamer gitu. Jadi kadang anjir gitu. Yang lihat ini aduh, mataku kayak yang gimana gitu. Yang pas lihat itu kepengen juga, akhirnya ya nyari sampai sekarang.
Cuman gitu guys, kalau di Genshin jangan terlalu fokus ke satu karakter juga, gak baik. Beneran gak bisa fokus kayak aku ini fokus ke satu karakter tadi. Karakter lainnya yang enak, yang seharusnya bisa bantu karakterku Xiao ini, yang bisa jadi supportnya ini malah gak kerawat guys. Jadi ya gampangannya farming dulu seadanya, secukupnya, jangan seadanya lah, secukupnya aja. Kalau seadanya nggak enak juga sih, secukupnya. Jadi ya kira-kira lah, ini cukup nggak ya, ini cukup nggak ya, kalau segini cukup nggak ya, gitulah dikira-kira. Secukupnya baru yang lain juga secukupnya aja dulu. Kalau udah cukup baru semisal apa ya, ini kayak aku yang tergila-gila sama karakter ini, baru dirawat sampai GG gitu. GG tuh istilah GG tuh sampai enak gitu loh guys, sampai enak gitulah intinya, sampai bisa dipamerin lah wis. Apa ya, paling jeleknya sampai bisa dipamerin gitu, sampai bisa bikin iri orang lah gitu istilahnya. Baru boleh gitu loh, meskipun itu ya juga gak enak juga sih guys. Ya wis, jadi gitu, balik lagi ke konten endgame. Jadi konten endgame itu spiral abis, aku ulangin lagi, nunggu spiral abis 14 hari, daily farming artefak, terus kalau ada event yang masih bisa dikerjain gitu, gitu udah. Jadi konten endgame di Genshin kurang, bisa diomong kurang, tapi kalau kayaknya dibanyakin ya juga gak enak sih guys. Soalnya aku udah biasa gini sih, udah biasa dikit gitu. Kalau banyak kesannya main HP terus sih. Aku udah bukan di masanya itu lagi lah wis. Ya boleh lah main HP 2 jam 3 jam lah paling lama gitu ya. Cuman kadang aku sendiri guys, aku sendiri main 3 jam 2 jam di HP udah gak kuat sih, udah kayak aduh kok bosen gitu loh. Meskipun ini Genshin Impact ya. Ya soalnya aku sendiri ya udah ibaratnya menjelajahi semua area lah di Genshin ini, udah 100%. Jadi anggapannya gitu ya, jadi gak ada kerjaan lagi, gak ada yang bisa dikerjain lagi di Genshin selain nunggu spiral, daily, farming artefak sama event-event itu wis. Jadi ya gini nih wis, daily lapor, ini ambil hadiah misi harian, lapor, dah dapat primogem 20. Tadi kan ada 4 misi, satu misinya 10, berarti 40 tambah 20 60 sehari. Ya paling nggak dapat sehari, tiap hari gitu 60 gitu. Meskipun bentar, gacanya berapa ya? Kalau mau gacha satu kali gacha, aduh kok gini ya, 100, oh iya 160, berarti 60 2 hari 120, 3 hari guys, 3 harian baru bisa satu ini, baru bisa satu. Ya sabar sih, intinya sabar, intinya harus sabar. Kalau sudah end game, soalnya nggak ada apa ya, event banyak sih biasanya banyak eventnya. Tapi kalau udah gak ada event ini, itu yang repot. Jadi ya wis ginilah. Kalau udah istilahnya tamat, Genshin Impact sudah tamat istilahnya, ya gini ini dah. Ya wis, daily nunggu spiral habis, terus farming artefak yang dari apa ya, dari pertama kali main aja sampai sekarang nggak selesai. Aku yang udah udah 1 tahun main nggak dapat bagus-bagus artefaknya gitu loh. Ini karena gacha itu. Ya
ya udahlah. Untungnya Genshin Impact ini ada ya. Kalau buat aku sih berita bagus gitu loh guys. Aku kan seneng nonton film. Terus kadang seneng juga ngelihat Oscar. Oscar ini apa? Penghargaan buat film di Amerika atau di mana lah itu. Guys. Jadi penghargaan film yang tertinggi ya. Jadi ada Oscar. Biasanya kan ada Grammy Award gitu. Jadi Oscar ini penghargaan tertingginya. Jadi, nah untuk film kan Oscar penghargaan tertingginya, setauku. Ya memang Oscar sih seharusnya. Terus kalau game penghargaan tertingginya, game juga ada sekarang guys. Soalnya game kalian tahu sendiri lah, Genshin Impact game HP kayak gini guys. Bayangin, ya meskipun banyak gacanya tapi apa ya? Bagus gitu loh guys. Game HP loh ini. Ini kayak gini loh game HP. Terus Genshin Impact kan ada storynya juga, ya storynya lumayan lah. Ada ceritanya maksudku. Jadi kayak ada sinematik filmnya gitu. Jadi patut lah kalau dapat penghargaan. Jadi penghargaan untuk game yang tertinggi setauku GOTY. GOTY ini Game of the Year. Singkatannya GOTY gitu loh. Dan tahun kemarin 2021 atau 2020 gitu loh. Lupa gue guys. Genshin Impact menang game mobile, game HP maksudnya kan. Mobile ini gak anu sih, bukan selalu HP ya mobile ini. Kan ada yang namanya Nintendo Switch ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Itu seharusnya mobile juga. Itu jadi menang gitu loh guys. Jadi nominasinya itu best mobile game kalau nggak salah, best mobile game of the year gitu. Nah Genshin Impact menang gitu. Ya paling nggak ada yang dibanggain gitu lah dari game judi ini. Meskipun judinya bukan judi uang lah ya. Tapi mending sih. Ya kalau apa ya, menurut pemahamanku sendiri guys, menurutku mending kalau mau judi ya di judi di sini aja lah. Jangan judi yang mempertaruhkan uang gitu untuk dapetin uang, itu jatuhnya judi beneran lah guys. Oke, bentar. Sekalian lawan bos. Kita ke sini. Ya, jadi begitulah konten endgame. Jadi maksudnya konten endgame ini kalau udah level gede di Genshin itu bisa ngapain aja gitu. Ya gini wis, ngelawan bos. Kalau butuh material ngelawan bos, material buat naikin menaikin hero maksudku. Ya bunuh bos, lawan bos gitu. Yes, daily gitu. Jadi begitu guys. Ya nggak banyak yang bisa dilakuin kalau kalian udah ngerjain semuanya. Kalau udah kayak aku maksudnya, semuanya sudah dijelajahi gitu loh, seluk beluk mapnya itu sudah hafal ya, anggapannya gitu lah. Oke, kita lawan bos. Terus mungkin ada yang tanya ya, kenapa kamu kok sampai segitunya loh menjelajahi map di Genshin. Map Genshin kan luas gitu. Ya gimana guys, salah satu cara juga buat dapetin primogem itu, yang buat judi karakter senjata. Dapatnya dari mana? Buka treasure gitu. Harta karun terpendam. Buka itu dapat primogem. Meskipun kadang cuman berapa ya? 2 guys. Primogem 2. Gila gak tuh? Cuman 2 biji. Kalau paling bagus 10 biji. Paling bagus, paling tinggi. Kalau soalnya treasure ada tingkatannya juga gitu. Ada harta karun yang kotak harta karunnya tuh kayu, ada yang terbuat dari emas gitu gitulah. Jadi ada tingkatannya.
Jadi gak semua apa ya, gak semua kota harta karun itu emas semua gitu. Ya, jadi akhirnya ya waktu itu aduh lagi butuh primogem nih, lagi butuh primogem guys buat gacha gitu. Ya udahlah, sekalian gitu, sekalian namatin lah anggapan, sekalian bikin 100% gameplaynya gitu. Ya udah sekalian aja jelajahin semuanya udah, biar enak. Oke, mau kemana kamu nak? Oh ya, oke. Naik lagi. Habis ini mati nih guys. Oke. Nah, ngelawan bos ini jangan asal juga guys. Kalau bisa, kalau dilihat ini kan air sih. Kan di Genshin ini ada elemen gitu, elemen air kayak avatar gitulah guys. Ada elemen air, ada elemen tanah atau apa gitu. Kalau semisal musuhnya air, jangan dikasih air guys, becek nanti. Enggak maksudku. Enggak sih, kalau tanah sama air ya becek ya. Enggak, maksudku kalau bosnya air atau musuhnya air, jangan pakai hero yang ini, jangan pakai hero yang air juga. Ini kan air sih, ini air ini. Jangan pakai itu guys, skill-skillnya gak masuk nanti, maksudnya damage-nya gak kerasa. Bukan gak kerasa lagi, ya gak masuk, tulisannya nanti bukan angka, bukan angka, huruf imun gitu, imun kebal gitu maksudnya. Kalau air dikasih air kebal, jadi dikasih selain air lah gitu, gampangannya gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya ya guys. Ya, ngobrol-ngobrol santai lah, ngobrol-ngobrol sekalian ngasih tahu konten di Genshin Impact kalau sudah end game itu ngapain gitu. Oke, mungkin sampai sini aja dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Oke, bentar, buka dulu ah. Dapatnya apa ini? Ya, oke. Ini yang aku butuhin sih emang. Bentar ini. Aduh guys. Nah ini yang tak maksud tadi, artefak ini. Ini bagus guys. Bisa tak bilang bagus ini. Bisa. Meskipun ininya dev ya. Harusnya ini energy recharge atau attack tah gitu. Yang ini yang bawah kan ada crit damage, dev sama crit rate. Harusnya kalau bisa lebih bagus ini energy recharge, kalau enggak attack gitu. Energy recharge. Charger, energi, pengisi energi, kalau enggak attack. Tapi ini bagus sih, bisa ini guys. Yuk judi. Kita lihat apakah nanti naiknya bagus atau jelek. Oke, goodbye, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke.